bagaimana? Baik. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Sarapan itu penting ya, karena belajar nanti perlu energi yang maksimal, energi yang kuat agar aktivitas belajar kalian pun lebih maksimal. Jangan sampai belajar di morsir tapi kondisi kalian tidak maksimal. Sebelum pembelajaran, coba dicek kembali pikiran kalian, apakah yang sudah tersaji itu adalah perlengkapan belajar untuk matematika. Kalau bukan, silakan ditaruh ke bawah meja ya, dimasukkan ke tasnya masing-masing. Jadi cukup yang di atas meja perlengkapan yang berhubungan dengan matematika, biar tugas kalian tidak teralihkan dengan hal-hal yang lain. Baik, sebelum pembelajaran, silakan untuk kalian pimpin doa. Before we study, let's pray together. May we begin. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Alvin kenapa Alvin? Kita doakan semoga saja Alvin cepat sembuh dan untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya Alvin bisa ikut belajar kembali seperti biasanya. Untuk mendoakan Alvin semoga sembuh dimulai. Untuk kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk dengan peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Tapi sebelumnya kita ingat kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Pelajaran pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas? Ada? Pelajaran apa? Peluang suatu kejadian. Pada peluang suatu kejadian apa yang kalian pelajari di sana? Apa juga? Izin menjawab. Ya. Di pelajaran minggu lalu yaitu tentang peluang sampel. Dan untuk peluang sampel sendiri yaitu himpunan dari suatu hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Dan banyak peluang sampel dinotiskan dengan NS. Terus peluang kejadian A dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan PA yaitu peluang kejadian A, dan untuk NA banyaknya kejadian A, dan untuk NS banyaknya ruang sampel. Terus tujuan pembelajaran kali ini dengan kegiatan pembelajaran model problem-based learning, diskusi kelompok dan presentasi, Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Yang kedua, kalian pun mampu mendeskripsikan kejadian saling lepas atau tidak saling lepas dari suatu percobaan acak. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan peluang kejadian selepas atau tidak saling lepas suatu percobaan. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Itu yang diharapkan dari selesainya pembelajaran kali ini. Untuk manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan dapat meminimalisir kerugian saat berbisnis, berusaha, berdagang, atau lain sebagainya, dan kalian pun mampu mengambil keputusan yang tepat. Itu dengan peluang. Selain daripada itu juga, peluang ini bermanfaat untuk ilmu ekonomi di aktuaria lebih tepatnya. Selain daripada itu juga peluang digunakan di ilmu kedokteran dan ilmu psikologi. Jadi bukan hanya memotong menghitung saja, ternyata matematika ini bermanfaat juga untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Itu. Jadi jangan sampai belajar ini hanya sebatas untuk mengejar nilai, tapi
kalian dapat ini nanti di kehidupan sehari-hari kalian. Untuk pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian, Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Apa itu problem-based learning itu? Jadi kalian akan disajikan pembelajaran lewat sebuah masalah, masalah sehari-hari. Terus yang kedua, nanti kalian juga akan disuruh untuk diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, kalian diminta untuk mempresentasikannya, dan Bapak harap walaupun ini diskusi kelompok, tapi semua anggota kelompok diharapkan memahami hasil penyelesaian dari LKPD tersebut. Kenapa? Karena nanti di akhir pembelajaran akan Bapak kasih tes secara individu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Jelas, anak-anak sekalian? Oke, kalau sudah jelas, coba kalian cermati masalah yang ada di depan ini. Silakan. Oke, sudah? Cermati. Yang kalian cermati dari soal di depan ini apa? Yang kalian tangkap. Oke, silakan Yasi. Ada dua kejadian. Yang pertama kejadian terakhirnya yang bernomor ganjil, terus yang kedua kejadian terakhirnya yang angka yang berkelipatan 4. Oke, kasih aplaus buat kalian lagi. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah menerima LKPD semuanya, Bapak Gula sudah ngasih bahan ajar sebelum-sebelumnya secara satu paket, satu bab di sana. Ya. Jadi itu bisa jadikan sebagai referensi nanti untuk menyelesaikan LKPD ini. Tapi di luar daripada bahan ajar, kalian pun dapat menggunakan sumber lain yang relevan, bisa dari internet ataupun dari buku-buku sumber yang lainnya. Jadi tidak mesti dari bahan ajar yang Bapak berikan. Sekiranya itu bisa memberikan sumber untuk penyelesaian, silakan Anda gunakan. Oke, di LKPD di sana ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan secara kelompok. Jadi silakan kerjasama. Bapak harapkan persiswa harus proaktif untuk menyelesaikannya, dan usahakan semua anggota memahami hasil penyelesaian LKPD kelompoknya. Ya. Kenapa Bapak ingatkan ini? Karena mau tidak mau nanti di akhir pembelajaran Bapak ingatkan lagi akan diadakan tes secara individu. Jadi akan dites kemampuan secara personalnya, bukan kelompoknya. Itu. Jadi Bapak tekankan lagi sekali lagi kerjasama dengan baik dan pahami hasil jawaban secara masing-masing. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, silakan. Ini kelompok berapa? Oke, silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Ya. Pertanyaan? Ya, silakan. Diselesaikan. Ya, di mana? Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya, nomor 4, perhatikan anggota himpunan kejadian kartu bernomor ganjil dan kejadian kartu bernomor kelipatan 4. Tentukan irisan kejadian terakhirnya kartu bernomor ganjil dan kartu bernomor kelipatan 4. Misalkan A, kejadian kartu bernomor ganjil. Pilih sampelnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan misalkan B, kejadian kartu bernomor kelipatan 4. Titik sampelnya 4 dan 8.
Selanjutnya, tentukan peluang dari irisan kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil dan kartu bernomor lipatan 4. Peluang A irisan B sama dengan banyaknya A irisan B dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi sama dengan 0 dibagi 10, hasilnya 0. Nomor 5, setelah melakukan langkah kedua dan ketiga dan keempat, peluang kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil atau kartu bernomor lipatan 4 berdasarkan teori gabungan perhimpunan didapat peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Nomor 6, dari kegiatan di atas dapat kami simpulkan bagaimana yang dimaksud dengan peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Dari pembelajaran LKPD ini apa? Ada yang mewakili? Oke, Nelly, silakan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dan irisan dari dua kejadian itu merupakan himpunan kosong dengan rumus peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Dan yang kedua, dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan, yaitu dengan rumus peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Oke, tepuk tangan buat Nelly. Saat pembelajaran tadi yang kalian bisa rasakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Dinasi. Pembelajarannya sangat menyenangkan sekaligus menantang. Jadi Menantang, ya. ya, Berarti sudah tantangan. Ya. ya, jadi bisa untuk melatih dasar logika juga. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana perasaan secara keseluruhan? Bagaimana rasanya? Menyenangkan? Oke, syukur alhamdulillah. Semoga dengan pembelajaran yang menyenangkan ini memotivasi kalian untuk belajar lebih giat untuk matematika. Ya. Oke, karena kan tadi kita sudah mengerjakan LKPD secara kelompok, Bapak ingin mengetahui kemampuan secara individu, maka daripada itu Bapak akan memberikan soal tes secara individu. Sekaligus ini sebagai langkah untuk penguatan pemahaman yang kalian dapatkan dari LKPD. Silakan dipersiapkan dulu tulisnya. Nanti Bapak bagikan soalnya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak anggap selesai. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran yang akan kita bahas adalah materi tentang peluang kejadian saling bebas. Jadi tolong kalian baca-baca terlebih dahulu dari bahan ajar ataupun dari sumber-sumber yang lain. Tujuannya apa? Biar kalian saat belajar itu sudah ada gambaran awal. Bagaimana sih peluang kejadian saling bebas tersebut? Jangan sampai datang ke sekolah belum gitu, tidak ada pengetahuan awal itu, ya. Karena nanti akan beda antara yang sudah mempelajari lebih awal dengan yang belum sama sekali. Kalau yang sudah mempelajari lebih awal di rumah, daya tangkap saat pembelajaran akan lebih cepat dibandingkan yang tidak belajar. Contoh hari ini yang Bapak lihat pembelajaran ini terlalu cepat gitu. Ya, dari waktu yang Bapak prediksikan. Berarti itu bertanda kalian sudah ada bahan lebih awal dari rumah. Karena kalau tidak ada bahan dari awal, tentunya mengerjakan soal LKPD dan soal tes pun butuh waktu yang cukup lama. Itu mungkin ya yang perlu Bapak ingatkan. Jangan lupa untuk menyisakan waktu untuk belajar dulu. Jelas? Oke, baik, kalau itu dari Bapak cukupkan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau saat pembelajaran ada salah kata. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.